Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat jumpa kembali. Bacaan-bacaan amat indah, karena bacaan berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu sabar. Kasih Tuhan yang ingin melihat anak-anaknya hidup dalam ketenangan, kedamaian, tidak ada kekurangan apapun. Kasih Tuhan itu digambarkan dalam kebun anggur yang telah disiapkan, yang telah disemai, yang telah dipupuki. Bukan hanya itu, dipagari, ditemboki, dipasang duri, supaya binatang, babi hutan tidak menggerogoti tanaman. Dia buat semuanya. Bukan cuma itu, dia tanami dengan benih yang terbaik. Bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita, apapun latar belakang kita, dari manapun kita, suku, bangsa, atau keluarga sekalipun, apapun kelebihan dan kekurangan kita, kita semua adalah benih Allah yang terbaik. Ketika kita menyadari bahwa kita itu adalah benih Allah yang terbaik, lalu kita tidak akan gampang cemburu. Kita tidak gampang membandingkan diri kita dan membiarkan orang membandingkan diri kita. Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya, kita amin bahwa kita adalah benih yang terbaik. Bukan hanya benih terbaik, tapi benih yang dikasih. Bukan hanya benih yang dikasih, tetapi benih yang diberi kesempatan luas untuk hidup berkembang. Sekarang pilihan ada pada kita. Bagaimana kita menumbuhkan benih itu akan menjadi benih yang liar, benih yang tidak menghasilkan, ataupun ketika menghasilkan buah yang asam. Pilihan ada pada kita. Bacaan pertama berkisah tentang seorang yang telah memberikan semuanya, telah menjaga semuanya, tetapi hasilnya justru kekecewaan. Kekecewaan itulah yang membuat si tukang kebun lalu bilang, sudahlah, untuk apa kita jaga tanaman itu? Itu si tukang kebun. Tetapi kabar baik adalah Tuhan tidak pernah give up dengan kita. God never give us up. God always fight for us. God always showing the way for us. Itu kabar baiknya. Makanya itu yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Makanya Santo Paulus bilang dalam bacaan kedua hari ini, mari kita sudah belajar dari itu. Makanya jangan gampang give up dengan hidup kita. Jangan gampang menyerah dengan hidup kita. Betapapun sulitnya kehidupan itu. Karena kita tahu, karena kita yakini, karena kita amini, kasih Tuhan itu pasti menyertai kita. Mungkin semua proses ini perlu kita lewati supaya bisa menghasilkan anggur yang baik. Proses penginjakan, proses pengirikan, proses peremesan, proses penggencetan. Semua itu terjadi supaya buah anggur bisa menghasilkan air anggur yang enak. Semua proses itu perlu terjadi. Hanya kita harus berani percaya, berani meyakini bahwa apapun proses yang kita jalani adalah satu proses untuk kebaikan kita. Adalah satu proses pemurnian kita. Adalah satu proses menemukan kembali betapa Allah itu sungguh baik buat kita. Makanya pesan dari bacaan pada hari ini yang pertama, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah menyerah karena kita adalah buah terbaik, benih terbaik, tanaman terbaik, anggur terbaik. Dan anggur terbaik itu berada di tangan Tuhan. Anggur terbaik itu dilindungi oleh Tuhan. Anggur terbaik itu dibiarkan bertumbuh oleh Tuhan. Tuhan cuma minta kepada kita harus yakin, harus percaya kepada sang penanam anggur itu. Percaya ketika kita harus masuk dalam kekotoran tanah itu. Terjadi pembusukan dalam tanah itu. Percaya ketika dia kadang-kadang harus memotong sarang-carang dan ranting-ranting kita supaya bisa menghasilkan buah. Percaya di tengah panas teriknya mentari, tanaman kita, anggur kita
pasti tetap dilindungi Tuhan. Karena itu kita bisa menjatuhkan daun-daun kita seperti anggur di musim panas, di musim di mana daun-daunnya harus rontok. Dia membiarkan dirinya rontok, tetapi dia tidak membiarkan intinya rontok. Karena inti dari pohon itu berada di dalam tangan dan perlindungan Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Makanya bacaan hari ini selain mengajak kita untuk yakin dan percaya, mengajak kita di sisi yang lain. Karena begitu banyak pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jadi anggur yang baik. Mari kita hasilkan anggur yang enak, bukan anggur yang asam. Kadang kasih yang begitu banyak membuat kita bukan semakin terbuka untuk berbagi kasih, tetapi malah memenjarakan kasih itu hanya untuk diri kita. Dan saya kira itulah kesalahan. Kasih tidak pernah boleh dipenjarakan. Kasih itu harus dibagi, harus dialami oleh orang-orang di seputar kita. Karena ketika kasih dipenjarakan, kasih itu menjadi egois. Kasih itu menjadi kasih yang cemburu. Kasih itu menjadi kasih yang gampang hati sakit dan kecewa. Tetapi kasih yang terbuka akan menghasilkan kegembiraan. Kegembiraan karena orang lain boleh mengalami kasih itu. Kegembiraan karena orang lain boleh tersenyum atas kasih itu. Kegembiraan karena orang lain boleh disemangati oleh kasih itu. Hanya dengan demikian, kasih itu menjadi suatu kekuatan yang mengubah kehidupan orang. Kadang saya bingung, suami istri mereka menikah, sudah punya anak, dan selama ini suami atau istri cuma sayang sama dia. Tapi saya bingung, cemburu minta ampun. Dan kadang orang semakin tua, sudah tua banget, cemburunya minta ampun. Kadang pertengkaran muncul di usia yang sudah tua. Padahal ketika muda mereka tahu mereka baku sayang. Masa semakin tua tidak membuat mereka semakin yakin dan percaya bahwa mereka berdua itu adalah partner, pasangan yang telah diberkati oleh Tuhan. Kenapa begitu takut dengan hidup ini? Kenapa begitu takut ketika sang partner berbicara dengan mantannya? Kenapa begitu takut ketika sang partner kembali terlambat? Kenapa begitu semua harus diperiksa dari ujung atas kepala sampai ujung kaki? Semua harus dicari tahu semuanya. Semuanya itu karena kita tidak yakin dan percaya bahwa kita itu teramat berharga bagi sang partner. Lalu untuk apa sekian tahun dalam kehidupan bersama kalau kita tidak pernah yakin dan percaya? Investasi Tuhan kepada saya 61 tahun. Bukan hanya 61 tahun. Bahkan sebelum saya lahir. Bahkan sebelum saya hadir. Investasi Tuhan sudah terjadi. Dari zamannya Adam Hawa, Tuhan sudah menginvestasi. Dari zaman sebelum ke dunia ini diciptakan, Tuhan sudah menginvestasi kehidupanku. Dan ketika saya lahir, investasinya menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Sekarang tantangannya, akankah investasi Tuhan itu menjadi suatu deposito yang mati atau menjadi deposito yang berguna? Berguna untuk siapa? Berguna untuk orang lain dong. Karena investasi Tuhan itu untuk saya, dan itu harus kebaikan Tuhan dalam diri saya itu harus dialami oleh orang lain. Ketika investasi Tuhan hanya untuk diriku, saya hanya membangun kerajaanku sendiri. Saya hanya membangun tembok egoku sendiri. Dan itu bukan investasi Tuhan. Itu investasi dunia. Investasi Tuhan adalah harus dialami, dirasakan, dibagi dengan orang-orang di seputar kita. Semoga bacaan hari ini membuat kita semakin kuat, semakin teguh dalam menjalani hidup kita. Semakin yakin percaya akan kasih Tuhan, membuat kita semakin tersenyum. Pun ketika kita menghadapi tantangan dan salib dalam hidup kita, Tuhan memberkati kita.